Jiwa leadership itu, muncul bukan karena dia jadi leader, tapi muncul karena kepribadian dia tuh cocok untuk menjadi leader. Pandangan kamu tentang leader yang baik itu yang seperti apa sih? Leader itu menurutku juga bukan individu yang tugasnya hanya nyuruh-nyuruh aja sih, tapi juga membimbing, bahkan bisa juga menerjemahkan keinginan dari, eksternal atau internal perusahaan. Mungkin banyak yang mikir kalau misalnya skill leadership itu adalah komunikasi ya, tapi menurut aku bukan lagi. Daripada skill komunikasi aja, tapi aku lebih condong ke persuasifnya. Karena komunikasi itu mungkin sekedar cara berbicara atau cara dia presentasi, tapi kalau di persuasif dia kayak aku bilang, aku lebih suka dibimbing, diarahkan gitu. Walaupun mungkin akan bisa jadi manipulatif. Iya. Persuasif dan manipulatif itu seperti a flip of coin. Apa yang bikin kamu menyimpulkan kalau itu adalah bagian dari persuasifnya dia sebagai leader versus itu adalah bagian dari manipulasinya dia sebagai leader? Tanda-tanda apa yang kamu lihat? Tanda-tanda kalau misalnya itu hanya sebagai manipulasi, kalau dia Kembali lagi sama saya Lulux dan Manzila ya dalam pembahasan masih seputar tentang dunia kerja dan leadership. Dan di segmen pertama, buat kalian yang belum nonton segmen pertama, kalian bisa cek linknya di atas atau di deskripsi ya. Itu kita membahas seputar tentang lingkungan kerja yang sehat itu yang seperti apa. Kendala-kendala yang umumnya kita hadapi di lingkungan kerja. Tentang orang-orang yang toksik, dan juga Gen Z yang punya stereotip kalau misalnya mereka ini orang yang selalu in out Gak cepat loyal gitu ya, sama yang gak loyal perusahaan. sama perusahaan. Ternyata Manzila punya pandangan yang bener-bener completely different tentang stereotip tentang Gen Z. Jadi kalau kalian penasaran langsung tonton ke episode yang pertama. Nah di episode 2 ini apa yang bakal kita bahas nih Manzila? Di episode kali ini sih kita ngebahas nyambung dari episode yang lalu ya. Kita bakal bahas tentang leadership dan sebagai bawahan apa sih yang kita butuhkan dari seorang leader yang kita punya. Terus juga kalau misalnya suatu saat nanti kita diangkat jadi leader, harus seperti apa? Oke, ya mungkin para pendengar kita saat ini bukan cuma bawahan, mungkin beberapa di antara kalian termasuk leader, entah itu organisasinya kecil ataupun besar, dan suara kita ini mungkin bisa jadi input buat kalian, karena kita di sini adalah pekerja, jatuhnya bawahan ya. Saat ini masih bawahan, insya Allah nanti bisa. Amin. Jadi ya, dan leader. aku yakin kalau suara bawahan itu penting, karena bawahan itu adalah yang melabeli kalian sebagai leader. Seorang leader nggak akan ada tanpa bawahan. Sekarang aku pengen tahu, mungkin kita bahas yang paling dasar dulu. Konsep leadership menurut kamu itu seperti apa? Konsep leadership menurut aku itu adalah kepribadian di mana dia bisa membuat orang-orang mengikuti atau mendengarkan omongan dia. Tapi nggak semua orang, nggak semua leader maksudnya, itu punya jiwa leadership. Nah, jiwa leadership itu muncul bukan karena dia jadi leader, tapi muncul karena kepribadian dia tuh cocok untuk menjadi leader kalau menurut aku. Mungkin dari looks, dari looks itu dia cocok untuk menjadi leader, tapi dari secara kepribadian dia belum cocok. Dia masih cocok untuk pekerjaan di belakang layar. Karena nggak semua leader punya jiwa leadership. Jadi dari apa yang kamu sampaikan, aku nangkep kalau misalnya leader itu bukan tentang appearance atau penampilan, dan leadership itu adalah pribadi yang berpengaruh untuk orang lain. Memang kita nggak bisa sebut leader itu bukan karena di atasan kita. Leader itu justru malah orang-orang yang bisa mengayomi kita, bisa membuat kita terpengaruh sama kebijakannya mereka. Karena kita nggak ngomongin kantor deh. Misalnya dalam satu grup, itu ada orang-orang yang bisa kita dengerin. Kalau misalnya dia ngomong omongannya. Kadang ada yang bisa, kadang disebut juga mother of group. Nah, tapi ada juga leader of group. Kalau mother itu lebih kayak mengurusi semua kebutuhannya si grup itu. Misalnya kita mau pergi, terus dia yang ngasih list, apa aja nih yang harus lu bawa, terus apa aja nanti acaranya kita susun bareng-bareng, itu biasanya mother. Tapi kalau leadership biasanya dia mengarahkan, kita mau kumpul atau enggak. Kayak lebih ke
apa ya, kalau misalnya bisa dibilang Persuasif. ya lebih ke persuasif sih kalau misalnya leader Oh, itu. Terus juga dia iya. bisa membimbing ke arah yang mengembangkan teman-teman atau bawahannya buat jadi lebih baik. Aku nggak pernah tahu loh sebelumnya, tentang 2 penyebutan itu. Karena aku selama ini 2 penyebutan itu kayak ngeblend. Saat aku ada di satu grup atau saat aku ada di satu lingkungan, aku berperan sebagai 2 hal itu, mother of group sama leader of group gitu ya. Ya, kadang aku berpikir kalau itu adalah leadership, sama-sama konsep itu adalah sama-sama leadership. Tapi tadi kamu bilang kalau ternyata mother of group itu dia lebih nyuapinin anggotanya, sedangkan leader itu lebih ngasih anggotanya kebebasan, tapi dengan ngasih arahan gitu ya, sesuai dengan arahan. Wow. Nah, menurut kamu nih ya, berarti kalau misalnya kita jadi mother of group, itu baik gak sih? Maksudnya, apakah kita harus selalu jadi leader of group atau memang ada situasi-situasi di mana kita boleh jadi mother of group? Kita situasional ya, kita nggak harus selalu ngambil peran untuk jadi mother of group ataupun jadi leader of group. Kita bisa Ya. ambil bagian untuk jadi ya followers aja. Ada beberapa orang yang secara alami itu, emang dia bisa jadi mother of group. Biasanya yang love language-nya adalah act of service. Oh, Mereka suka serve ke orang-orang, jadi mereka suka ngurusin lah istilahnya iya. ya. Nah, tapi, ada juga orang yang born to be leader. Iya, punya Jadi jiwa pemimpin. iya, jadi walaupun dia ada di grup kecil, kita secara tidak sadar menghormati dia atau mengikuti omongannya dia, Iya. mengikuti arahannya dia. Dan kita nggak harus untuk dalam satu grup kita nggak harus juga untuk ngambil peran itu sih. Tapi ada orang-orang yang walaupun nggak dikasih peran, tapi mereka secara nggak sadar mendapatkan peran tersebut. Kayak gitu. Apa leader adalah orang yang selalu sadar bahwa dirinya dia itu adalah leader? Kadang justru enggak ya. Kadang justru, orang-orang sekitarnya yang sadar kalau misalnya dia itu, punya jiwa kepemimpinan. Dia bisa mengarahkan orang lain untuk mengikuti keinginannya, Iya. baik atau buruk. Jadi, bisa mengumpulkan misalnya dari perdebatan dalam suatu grup, dia bisa jadi penengah. Jadi memang orang nggak selalu sadar kalau dia itu leader. Terus gimana dengan orang yang menyebut dirinya leader tanpa persetujuan dari bawahannya yang bilang kalau misalnya lu itu adalah leader? Gimana orang yang terlalu pede menyebutkan dirinya dia itu sebagai leader? Istilah leader ini karena jabatan ya. Iya. Emang secara jabatan dia mungkin senior atau dia adalah manajer. Tapi ya itu nggak salah juga emang dia leader ya. Iya. Kalau misalnya secara jabatan dia memang leader atau dia emang senior ya emang fitrahnya gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kondisinya di dalam saat dia menjadi leader tapi dia tidak punya jiwa leader, Iya. itu membebani para bawahannya sih. Kalau sebagai seorang bawahan atau sebagai seorang pekerja atau dalam lingkup pertemanan apapun, pandangan kamu tentang leader yang baik itu yang seperti apa sih? Ekspektasi aku sebagai bawahan, aku, ingin punya leader yang bisa membimbing aku dan menemukan potensi diri aku, membantu menemukan potensi diri aku, salah satunya. Terus juga kalau aku punya pertanyaan jawabannya tuh, yang menenangkan hati atau juga yang kalau bisa dibilang mirip-mirip mother of group ya, Iya. tapi dia tuh bisa menemukan potensi diri kita. Bikin kita tuh, tahu apa yang kita butuhkan, terus apa juga mungkin hal yang perlu kita kembangin dari diri kita sendiri. Itu salah satunya ekspektasi aku juga sih. Aku mulai membayangkan sesuatu seperti ini. Gambaran visual aku tentang leader itu kayak seperti mercusuar. Kalau misalnya kita, anggaplah kita awak kapal di lautan, yang saat langit gelap kita nggak punya arah. Satu-satunya titik yang ngarahin kita adalah mercusuar karena itu akan ngasih lampu ke berbagai arah dan penanda kalau misalnya di sini ada tempat untuk bernaung loh. Jadi kayak ibaratnya leader itu ngasih arah ke semua bawahannya yang ada di lautan lepas itu untuk ketarik ke dia gitu. Itu adalah gambaran tentang leader. Jadi dia nggak cuma berdiri sebagai satu objek tapi dia juga berdiri di situ untuk melayani orang-orang di sekitarnya, untuk menjadi petunjuk arah, untuk membantu mereka menemukan kembali arah mereka. Seperti itu mungkin ya, itu leader. Terus juga leader itu menurutku juga bukan individu yang tugasnya hanya nyuruh-nyuruh aja sih. Iya. Tapi juga membimbing, bahkan bisa juga menerjemahkan
keinginan dari, eksternal atau internal perusahaan. Misalnya menerjemahkan keinginan dari klien. Iya. Ke timnya. Itu menurut aku juga tugasnya leader sih. Terus juga ekspektasi aku leader itu bisa membackup kita dari teguran, eksternal. Walaupun itu kesalahan kita, kesalahan pribadi kita, tapi leader ini bisa pasang badan untuk, membela atau meminta maaf gitu. Karena di kantor kan kita semua tidak berusaha buat melakukan kesalahan ya, kita berusaha untuk sebaik-baiknya buat melakukan pekerjaan kita. Tapi ada momen di mana kita lupa atau hilaf lah. Nah, disitulah peran leader sangat dibutuhkan. Saat ditegur itu kayak yang aku bilang di awal, nggak di depan orang banyak tapi secara personal, atau kalau misalnya saat kita ditegur oleh orang banyak, dia bersedia buat nge-backup kita, kayak gitu. Apa skill dalam leadership yang paling dinotis oleh bawahannya? Skill terpenting dalam leadership yang paling banget kita notice sebagai bawahan? Mungkin banyak yang mikir kalau misalnya skill leadership itu adalah komunikasi ya. Tapi menurut aku bukan lagi. Soalnya kadang komunikasinya mungkin leader itu baik, komunikasinya baik, tapi menerjemahkannya nggak baik. Kalau menurut aku yang paling penting dari skill leadership itu adalah, dia punya karisma untuk memimpin. Karena nggak semua orang punya karisma untuk memimpin itu ya. Terus juga yang kedua adalah skill untuk mempersuasifkan, orang-orang. Daripada skill komunikasi aja, tapi aku lebih condong ke persuasifnya. Karena komunikasi itu mungkin sekedar, cara berbicara atau cara dia presentasi. Tapi kalau di persuasif, dia, kayak yang aku bilang, aku lebih suka dibimbing, diarahkan, gitu. Walaupun mungkin akan bisa jadi manipulatif. Iya. Iya. Nah, itu mungkin pertanyaan aku selanjutnya. Kalau misalnya nih ya, persuasif dan manipulatif itu seperti a flip of coin. Jadi koin yang ya intinya depan belakang gitu ya, yang kadang kita suka salah kaprah. Sebenarnya lu lagi memanipulasi gue atau berusaha untuk mempersuasif gue gitu ya. Apa yang bikin kamu menyimpulkan kalau itu adalah bagian dari persuasifnya dia sebagai leader versus itu adalah bagian dari manipulasinya dia sebagai leader? Tanda-tanda apa yang kamu lihat? Tanda-tanda kalau misalnya itu hanya sebagai manipulasi, kalau dia menuntut kewajiban, tapi saat kita tuntut balik dengan hak, dia nggak merespon atau mengalihkan pembicaraan. Itu pasti komunikasi itu adalah untuk manipulasinya dia. Jadi dia menjadikan itu tentang gue dan gue. Iya. Iya. Atau mungkin bukan gue tapi tentang perusahaan. Apa yang harus lu lakukan perusahaan, atau apa yang harus, lu kasih ke perusahaan nih. Perusahaan udah baik sama lu, udah kasih gaji, udah kasih lu pekerjaan, lu harus loyal sama perusahaan. Tadi tentang orang lain, padahal bukan tentang perusahaan atau bukan tentang leadernya, tapi tentang bagaimana kita sebagai pekerja merasakan dampaknya, efeknya buat, karir kita ke depannya, gitu. Kalau misalnya, persuasifnya, Persuasif. pasti ada benefit yang bisa kita dapetin. Misalnya dia meminta untuk lembur. Iya. Kalau misalnya dia manipulatif, pasti bilangnya, "Iya ini kan pekerjaannya emang lagi banyak, tolong dong ngerti, kita kan sama-sama enak jadinya." Tapi kalau misalnya dia secara persuasif, dia ngasih tahu benefitnya dulu. Misalnya kayak, "Iya ini perusahaan lagi ribet nih, lagi hektik. Kita butuh untuk, lembur nih sampai sini. Nanti kalau misalnya kalian bisa lembur, kita akan kasih uang lembur deh, atau nanti saya traktir makan," misalnya gitu. Walaupun terkesannya materialistis, tapi kan lembur bukan termasuk kontrak kerja kita. Iya. Kayak gitu sih. Seumpama kita berada dalam leadership yang toxic gitu. Apa kapasitas kita sebagai bawahan? Apa yang harus kita lakuin sebagai bawahan kalau kita berada dalam lingkungan yang toxic seperti itu, dalam lingkungan leadership yang toxic? Toxic menurut kamu nih seperti apa? Seumpama leader kita nggak memberi kita ruang untuk berbicara, leader kita cuma butuh kita seperti robot yang harus nyelesain target tepat pada waktunya, leader kita ngasih kita beban pekerjaan yang di luar dari kapasitas kerja kita, itu kan udah toksik banget nih ya. Apakah kita punya kebebasan atau hak untuk melakukan sesuatu? Dan kalau misalnya memang kita punya kebebasan atau hak itu, apa
yang sekiranya kita lakuin pertama kali untuk membenahi situasi itu? Wah, berat banget nih. Soalnya, rata-rata kalau misalnya orang yang punya leader toxic, itu susah banget buat fight-nya. Karena, kadang mereka tuh udah, nggak ngerasa kalau mereka tuh toxic. Kalau orang-orang zaman sekarang bilangnya NPD. Iya. Jadi, mereka merasa kalau misalnya keputusan mereka adalah yang terbaik, mereka ngerasa, orang-orang sekitar nggak mampu menyeimbangkan ritme mereka dan lain-lain. Jadi, kalau misalnya kita ada di situasi toxic seperti tadi, leader-nya toxic terutama NPD, kita nggak bakal bisa kemana-mana sih, kecuali resign. Iya iya. Karena mau kita ngomong ke departemen, maksudnya kita ngomong ke yang lebih tinggi, misalnya ke HR, biasanya kan ada di kantor tuh ada konsul HR ya. Nah, mau kita ngomong sama HR, pasti HR akan mempertahankan leader kita. Walaupun mungkin udah banyak yang keluar masuk gara-gara satu leader, tapi pasti bakal tetap dipertahankan karena beliau udah lama gitu. Jadi mau nggak mau kita aja yang membatasi diri buat entah itu biar nggak terlalu dekat, tapi kan nggak mungkin. Iya. Karena dalam kerja, walaupun kita profesional, tapi kita tetap butuh untuk menjalin hubungannya. Atau juga, ya itu tadi resign. Iya. Apakah leader itu selalu jadi orang yang bertanggung jawab atas segala hal? Ataukah kita sebagai bawahan punya kapasitas untuk bertanggung jawab terhadap hal itu juga? Mana di antara dua hal itu, leader yang selalu ngambil tanggung jawab dan bawahan yang boleh terlibat, mana di antara dua itu yang mungkin menggambarkan lingkungan kerja yang sehat atau lingkungan pertemanan yang sehat? Oh, kalau misalnya leader yang terlalu banyak mengambil tanggung jawab, menurut aku malah jadinya micromanage ya. Itu bisa jadi toxic juga ya. Karena dia ngerasa orang lain nggak bisa melakukan pekerjaan sebaik dia. Jadi dia jatuhnya malah micromanage dan dia mengambil tanggung jawab bawahannya, terus malah pekerjaan bawahannya malah terbebani karena dia juga yang kayak gitu kan. Jadi menurut aku leader yang baik itu justru mendelegasikan pekerjaannya kepada bawahan-bawahannya, kepada staff-staffnya. Kalau misalnya si leader masih mengerjakan pekerjaan staffnya, berarti pekerjaan dia sama aja dong. Iya. Berarti dia bisa jadi belum bisa disebut sebagai leader karena dia masih mengerjakan pekerjaan bawahannya. Menurut kamu apa yang bikin leader itu sulit untuk mendelegasikan pekerjaannya sama bawahannya? Ekspektasi untuk bekerja sebaik dia, salah satunya. Nggak percaya sama bawahannya? Ya, nggak percaya juga. Pride-nya itu loh. Nggak jangankan leader deh. Aku sendiri ya, kalau misalnya aku minta tolong suamiku misalnya buat ngepel lantai. Iya. Tapi aku nggak ngasih tahu dia caranya. Jadi dia melakukan versi dia sendiri. Dan menurut aku itu nggak bersih. Masih ada yang kotor, masih bau, masih bla 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 gitu. Iya. Nah, salahnya di situ adalah aku tidak menginstruksikan dengan baik sesuai dengan KPI aku, sesuai dengan ekspektasi aku. Jadi sebagai leader harusnya mendelegasikan pekerjaan dia kepada staffnya, tapi juga menginstruksikan dengan jelas dan membimbing dengan jelas agar pekerjaan staffnya itu bisa sesuai ekspektasi dia dan sesuai dengan KPI dia gitu. Ya, jadi ini lebih ke tentang cara seorang leader, gimana cara dia mendelegasikan suatu tugas ya. Leader boleh punya ekspektasi, tapi cara dia untuk meluruskan ekspektasi atau mewujudkan ekspektasi itu caranya benar atau enggak. Kadang kan ada leader yang punya ekspektasi tapi yaudah nih lu kerjain, pokoknya harus sesuai dengan ekspektasi gue. Tapi kita nggak dikasih tahu caranya. Iya. Bahkan mungkin ada beberapa case di mana dia ngasih tahu caranya, tapi dia membandingkannya itu dengan dirinya sendiri di kan levelnya tentu beda dong. Level leader udah ada di tahap expert. Iya. Sedangkan staff masih di tahap manajerial ya. Iya. Jadi ekspektasinya mungkin bisa diturunkan. Bukan diturunkan sih, disesuaikan. Jadi selain ekspektasinya bisa juga mindsetnya disamakan biar apa yang dibikin sama si
staff bisa sesuai dengan keinginan leadernya gitu. Dalam pandangan kamu sebagai warga negara, apa sih error mindset tentang leadership yang sering kamu temuin dalam entah itu lingkungan kerja atau pertemanan atau lingkungan apapun? Orang-orang sering nganggap leader itu adalah orang yang paling vokal. Padahal vokal belum tentu bisa jadi leader. Bisa jadi dia cuma mau menggerakkan massa biar dia bisa mewujudkan keinginannya dia. Banyak yang Egois. Ya. Bisa dibilang seperti itu sih. Apa ada tanda-tanda lain selain dia itu orang yang vokal, error mindset lain tentang leadership? Salah satunya adalah dia ngomongin tentang diri sendiri terus. Atau menuntut kewajiban. Ngomonginnya tuh kayak misalnya dalam satu grup atau organisasi dia mempromosikan diri dia sendiri. Misalnya ini gue pernah melakukan hal A, B, C, D, E, F, G gitu. Kalau misalnya kayak gini harusnya kayak gini, caranya adalah A, B, C, D, E. Jadi dia terus-terusan bercerita tentang dirinya sendiri. Atau juga dia terus-terusan menuntut hal-hal yang menguntungkan diri dia sendiri. Batasan-batasan apa aja yang harus kita milikin sebagai pengikut supaya kita nggak terperangkap dalam leadership yang seperti itu? Batasan-batasan apa yang harus kita milikin? Batasan-batasan ini lumayan sulit ya. Karena ini menyangkut dengan orang lain. Agak mirip dengan tema kita sebelumnya ya. Jatuhnya kan ini eksternal ya Lucy. Iya. Jadi batasannya dengan tidak mengambil ini secara personal. Jadi kita nggak gampang emosi dengan apapun yang nanti si leader ini obrolin ke kita. Iya. Terus juga kita harus membatasi profesionalitas kita. Jadi kita lakukan apa yang dia mau lakukan aja. Kalau menurut aku seperti itu. Oke. Mungkin ini salah satu pertanyaan yang penting sebelum kita akhiri diskusi tentang leadership ini. Sebagai seorang bawahan, apa yang mau kamu sampaikan kepada para leader? Takut. Mungkin suatu saat kamu bakal menjadi leader juga. Iya, untuk mungkin diriku ini bisa sendiri kali jadi ya. reminder buat kamu juga, buat nanti ke depannya. Buat diriku sendiri. Kalau misalnya ada kesalahan dari staff atau bawahan, jangan ditegur di grup. Kalau misalnya emang itu kesalahannya udah berkali-kali, artinya ada yang error dalam strukturnya, alur kerjanya. Berarti itu harus dievaluasi lagi. Terus juga jangan merasa sombong kalau misalnya nanti udah jadi leader ya, Manzila. Kalau misalnya nanti jadi leader, jangan ngerasa kalau misalnya nggak perlu belajar lagi. Jangan juga ngerasa kalau misalnya kita si paling expert. Karena artinya kalau misalnya udah jadi leader, beban kerja kita bertambah. Terus juga beban untuk terus belajar, apalagi. Terus kita bakal dituntut untuk terus-terusan belajar buat diri sendiri dan juga buat orang banyak. Saran dari kamu, mindset paling penting yang harus kita miliki sebagai seorang leader apa? Mindset untuk memikirkan kebutuhan orang banyak. Kayak gitu. Iya, karena leader itu balik lagi konsep awal, leader itu adalah serving others. Justru mereka yang bisa ngasih service ke orang lain adalah kita sebut sebagai leader. Bukan mereka yang punya jabatan. Gitu ya. Kalau yang punya jabatan mungkin kita bisa sebutnya bos. Bos, benar. Sedangkan untuk seseorang bisa disebut leader adalah menyimpulkan dari apa yang tadi kamu sampaikan, mereka yang gak cuma memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan orang lain, artinya punya empati terhadap orang lain. Dan mereka yang gak cuma berbicara dalam konteks individu melainkan konteks kelompok. Jadi mereka juga bersikap persuasif ya. Jadi nggak cuma ngomong secara pandangan pribadi tapi juga untuk kebutuhan orang lain itu yang seperti apa. Mungkin itu yang bisa kita share ke kalian. Tapi aku percaya kalau misalnya mungkin orang punya pendapat yang beda nih tentang leadership, karena aku percaya kalau kalian punya pengalaman yang beda yang mungkin belum kita alami dan menarik buat kita eksplorasi. Jadi boleh banget kalian taruh di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian suka dengan pembahasan kita hari ini seputar dunia kerja dan leadership, boleh banget kalian share ke teman-teman kalian yang relate dengan pembahasan ini. Dan jangan lupa kalian subscribe, karena dengan kalian subscribe channel ini, kalian akan membantu kita, memotivasi kita untuk ngasih kalian obrolan-obrolan yang
Mungkin sekiranya membantu kalian dan obrolan-obrolan yang sifatnya mengembangkan diri kita masing-masingnya. Itu aja dari saya, Lulux. Dan Manzila. see you in the next episode. Bye-bye.